Oke, selamat bertemu kembali pada praktikum fisika dasar secara daring kali ini. Saya Irfan Dwi Aditya akan membantu kalian dalam menjelaskan praktikum kali ini yang berjudul percobaan tetesan minyak milikan. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mendemonstrasikan secara eksperimental konsep percobaan tetesan minyak milikan. Lalu juga eksperimen ini bertujuan untuk mencari kecepatan terminal dari tetesan minyak, dan yang terakhir adalah menemukan muatan pada tetesan minyak. Percobaan ini awalnya dilakukan oleh fisikawan Amerika bernama Robert A. Millikan pada tahun 1909. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengukur besar muatan pada satu elektron. Adapun setup eksperimen tetesan minyak milikan yang dilakukan oleh Robert Millikan kurang lebih seperti gambar yang ditunjukkan di bawah ini, di mana ada beberapa bagian pada gambar ini. Yang pertama adalah atomizer, di mana atomizer ini adalah alat yang digunakan untuk menyemprotkan minyak ke dalam chamber. Lalu chamber yang digunakan untuk percobaan kali ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas itu yaitu tempat di mana awalnya atomizer menyemprotkan minyak, lalu minyak ini pada chamber bagian atas dan bagian bawah dipisahkan oleh plat, ya, di mana plat bagian atas di sini ada lubang yang kecil yang berfungsi untuk menyaring minyak agar minyak yang jatuh ke chamber bagian bawah itu akan jatuh secara satu persatu seperti itu. Nah, tetesan minyak yang jatuh ke chamber bagian bawah akan diamati oleh teleskop yang juga dibantu oleh penerangannya oleh lampu. Kemudian plat bagian atas dan bagian bawah pada chamber bawah ini akan dihubungkan pada catu daya tegangan tinggi yang bisa mencapai 10.000 volt, di mana bagian atas dihubungkan pada kutub positif dan bagian bawah dihubungkan pada kutub negatif. Selain itu, di sini juga ada X-ray yang berfungsi untuk mengionisasi udara-udara di chamber bagian bawah. Ketika minyak tersebut jatuh, kita misalkan gerak tetesan minyak ini ke bawah dengan besar kelajuan terminalnya itu V1, maka geraknya adalah GLB. Maka ketika jatuh ke bawah akan ada gaya hambat udara ke atas. Menurut hukum Stokes, gaya hambat udara itu ditunjukkan pada persamaan berikut. Nah, di mana ini adalah viskositas udara. Seperti itu. Nah, yang menyebabkan dia jatuh itu adalah gaya gravitasi yang tentunya sudah dikurangi dengan gaya apung yang berasal dari udara, di mana 4/3 PR pangkat 3 ini adalah volume dari tetesan. Nah, apabila geraknya tetesan minyak ini adalah GLB, maka gaya ke atas akan sama dengan gaya ke bawah, sehingga besarnya jari-jari tetesan ini bisa kita hitung dengan formulasi sebagai berikut. Nah, ketika plat bagian atas dan bagian bawah pada chamber bawah dihubungkan dengan catu daya tegangan tinggi, maka plat bagian atas akan lebih positif dari plat bagian bawah. Ya, apabila kedua plat ini kita misalkan terpisah sejauh D, maka akan ada gaya listrik ke atas sebesar Q dikali E atau Q dikali V per D, di mana V ini adalah beda potensial antara plat bagian atas dan plat bagian bawah. Lalu gaya ke bawahnya akan sama dengan drag force pada kondisi sebelumnya, gitu ya. Sehingga apabila pada kondisi setimbang, ya, jadi pada keadaan awal dibuat si minyak ini dalam kondisi setimbang atau dalam keadaan diam, gitu ya, dibuat jadi keadaan diam. Jadi potensial ini berguna untuk si minyak ini tetap
kondisinya statis gitu. Maka FE ini akan sama dengan FG, di mana Q-nya akan sama dengan FG dikali D dibagi dengan V. Lalu kemudian setelah minyak ini dibuat diam, kemudian kita beri saat ini dinamakan V-nya adalah stopping potensial seperti itu. Kemudian V-nya kita ubah gitu, sehingga dia bergerak ke atas ya. Oke, ketika potensialnya kita ubah, maka dia akan bergerak ke atas dengan kelajuan V2, maka gaya listrik akan tetap bergerak ke atas karena plat yang atas lebih positif daripada plat yang bawah potensialnya. Nah, maka drag force akan dan gaya gravitasi akan bergerak dua-duanya ke bawah. Ya, dimana sekarang drag force-nya akan dipengaruhi oleh kelajuan gerak sekarang, yaitu V2. Maka ketika dia bergerak dengan kecepatan terminal, kecepatannya konstan, maka FE-nya ini akan sama dengan FG tambah FP gitu ya. Ya, dimana persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, nilai Q ini akan ditentukan oleh yang pertama adalah laju jatuhnya tetesan sebelum potensial diberikan, dan yang kedua adalah laju ke atas tetesan ketika potensial diberikan. Seperti itu. Oke, nah mungkin saya akan demokan sedikit tentang percobaan yang akan dilakukan. Oke, berikut adalah setup eksperimen yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini ada chamber, di sini ada penyemprot minyaknya, lalu ada teleskop, ada DC, dan di sini ada stopwatch untuk menghitung waktu tempuh tetesan minyak ya. Nah, di sini kalian akan diberikan dua pilihan minyak ya, ada olive oil dan glycerin. Nah, di sini juga nanti akan diberikan informasi berapa massa jenis dari masing-masing minyak tersebut. Nah, pertama kita startkan, lalu waktunya kita matikan dulu ya. Waktunya kita matikan dulu di sini. Nah, di sini kalian lihat di sini akan ada 4 jenis tetesan. Yang besar pertama, saya sebut aja besar pertama, besar kedua, besar ketiga, besar keempat gitu ya. Atau yang besar keempat itu yang paling kecil kalian lihat. Nah, di sini jadi kalian pilih tetesan mana yang akan kalian amati lebih dulu gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba amati tetesan yang nomor 2, kedua terbesar gitu ya. Jadi ketika tetesan yang kedua terbesar ini ke garis 0, maka saya akan nyalakan timernya. Lalu saya matikan ketika dia udah di 0,05 cm gitu ya. Sekarang kita lihat, itu yang paling besar, lalu itu yang ketiga, nah ini yang kedua. Ya, kita amati dia sampai ke 0,5. Nah, jadi kalian lihat di sini waktu tempuhnya dari 0 cm sampai 0,5 cm adalah 5 second. Nah, jadi nanti angka ini akan kita gunakan untuk menghitung V1 ya, kecepatan terminal ketika dia jatuh tanpa adanya potensial. Nah, berikutnya percobaan berikutnya untuk tetesannya dengan ukuran yang sama, kita akan hitung balancing potensialnya tadi ya. Balancing potensialnya berapa atau V-nya tadi berapa. Nah, caranya lagi-lagi kita off-kan aja timernya. Tadi dicatat dulu angka yang tadi. Lalu sekarang kita pastikan pointer kita ada di voltage ini ya, tombol voltage ini. Sehingga ketika nanti ini atau kita nyalakan dulu saja ya, tapi ini masih di angka 0. Nah, nanti kalian pastikan menunggu si tetesan yang tadi kalian mau amati. Misalkan tadi saya kan tetesan kedua terbesar. Lalu ketika tetesan yang kedua terbesar itu datang, kita mulai nyalakan potensialnya, dan lebih enak ketika kalian memastikan dia itu berhenti di 0,5. Jadi balance-nya itu di 0,5 gitu ya, sentimeter seperti ini. Kalian lihat ya. Nah, ketika dikasih 1,1 kilovolt saja atau 1100 volt, dia mulai melambat
Tapi masih bergerak ke bawah, lalu saya tambah lagi. Oke, dia masih bergerak ke bawah ya, kelihatannya belum berhenti. Saya tambah lagi, saya tambah lagi, saya tambah lagi. Oh, belum. Saya tambah lagi, saya tambah lagi. Dia masih bergerak ke bawah tampaknya. Nah, oke. Jadi di angka 3.300 volt ini, dia adalah balancing potensial untuk tetesan minyak yang kedua terbesar. Nah, sekarang berarti V-nya kita udah dapat. Nah, sekarang kita mau cari V2, yaitu adalah kelajuan terminal ketika dia naik ke atas. Caranya gimana? Caranya adalah kita nyalakan X-ray-nya. Oke, kita nyalakan X-ray-nya. Lalu ketika X-ray-nya kita klik, nanti otomatis timer di sini akan nyala. Dan kita off-kan-nya, yaitu ketika kita on-kan-nya ketika si tetesan ini di 0,5 dan kita off-kan-nya ketika tetesannya sudah nyampe di 0. Jadi mungkin ini agak cepat ya. Kita nyalakan. Oke. Jadi kalian lihat nih, dia dari 0,5 sampai ke 0, dia hanya membutuh 0,9 atau 991 milisecond. Oke, 991 milisecond. Nah, dari situ nanti kalian akan hitung V2. Seperti itu. Dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, kalian akan memperoleh beberapa data. Di antaranya adalah L1, yaitu adalah jarak yang ditempuh tetesan yang kalian amati dari awal. Kalau tadi saya dari 0 hingga 0,5, ya, jadi L1-nya adalah 0,5 cm ya. Kalau yang demo yang tadi saya lakukan. Kemudian T1 adalah waktu tempuh tetesan dalam menempuh L1. Kemudian L2 adalah tadi jarak yang ditempuh tetesan dari bawah ke atas gitu ya. Dan T2 adalah waktunya. Jadi dalam contoh yang tadi saya berikan, itu kebetulan L1 dan L2-nya sama, tetapi kalian tidak perlu sama ya. Silakan berbeda-beda juga tidak apa-apa. Lalu kemudian di sini besar kecepatan terminal bisa kalian hitung untuk V1 yaitu L1 dibagi T1 dan untuk V2 adalah L2 dibagi T2. Sedangkan untuk potensial penyeimbang V yaitu ketika tetesan yang kalian amati tadi dibuat seimbang ya, balancing potensialnya berapa tadi? Yang ketika tetesannya diam. Nah, kemudian muatan tetesan dapat diperoleh dari persamaan berikut ini. Ya, di mana Q-nya adalah 6V oke, dikali dengan viskositas udara dikali dengan R, jari-jari dari tetesan dikali V1 tambah V2 dikali D dibagi dengan potensial penyeimbang. Seperti itu. Nah, percobaan ini kalian ulangi tadi untuk minyak yang berbeda-beda dan juga ukuran tetesan yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya, bila diketahui viskositas udara adalah 1,83 plus minus 0,04 kali 10 pangkat min 5, maka untuk pengolahan data, yang pertama Anda lakukan adalah bagilah setiap nilai Q yang Anda peroleh dengan nilai 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian bulatkan ke bilangan bulat terdekat. Nah, bilangan bulat terdekat itu maka menjadi nilai N. Nah, nilai N ini adalah jumlah elektron yang dikandung oleh tetesan minyak yang Anda amati. Kemudian, hitung muatan total pada semua tetes minyak, yaitu Q total. Ya. Kemudian, bagi dengan jumlah total elektron atau N total pada semua tetes minyak. Nah, dari situ, seharusnya apabila percobaan yang Anda lakukan benar, maka nilainya akan mendekati 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kemudian untuk analisa, ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah apakah nilai Anda sesuai dengan nilai akhir yang diharapkan dari E, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Lalu, apabila kurang sesuai, apa sumber dari ketidakpastian terbesar dari percobaan ini? Kemudian, apakah usul Anda agar
percobaan ini menghasilkan hasil yang lebih baik.